Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Hari ini kita akan belajar tematik 4C subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Kita berdoa dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapkan buku tematiknya ya, serta alat tulisnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dua, membuat pertanyaan wawancara yang baik. Ketiga, mengidentifikasi dampak pemburuan hewan langka. Nah, kita akan ke pelajaran IPA. Nah, bisa disimak ya di layar teman-teman. Indonesia memiliki jenis hewan yang beragam ya. Ternyata ada hewan yang termasuk mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, ataupun serangga. Sekarang, Nisima akan menjelaskan atau mengenalkan hewan amfibi. Apa sih itu hewan amfibi? Oke, betul. Hewan amfibi adalah hewan yang berdarah dingin, yang umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang, disebut juga vertebrata, yang hidupnya di dua alam, yakni di air dan di daratan. Yang termasuk contoh hewan amfibi adalah katak, kodok, kadal air. Teman-teman simak ya gambar katak dan kodok. Ternyata hewan ini serupa tapi tidak sama. Lihat deh teman-teman, bentuknya, terus dari warnanya, ya dari kelembaban kulitnya berbeda ya. Untuk itu kita mengenal yuk ciri-ciri katak, ciri-ciri kodok. Kenapa bisa beda ya? Yuk, kata mengacu pada suku Ranidae yang berkulit mulus dan jarak loncatan yang jauh. Katak juga memiliki tubuh yang langsing dengan kulitnya yang basah atau lembab, berlendir, tipis, dan juga halus. Hewan ini juga memiliki kaki yang lebih panjang sehingga dapat loncat dengan jarak jauh. Selain itu, pada bagian kaki belakangnya terdapat selaput yang membuat katak menjadi perenang ulur. Nah, ada selaput ya. Jadi dia bisa berenang ketika dia berada di air. Sedangkan kodok mengarah pada suku Bufonidae yang memiliki kulit kasar dan memiliki lompatan yang lebih pendek. Nah, kodok juga memiliki tubuh yang lebih lebar dan besar. Nah, serta kulit yang kering dan juga tebal. Berbeda dengan katak, kodok memiliki kaki yang relatif pendek nih. Tuh, kakinya pendek ya, ternyata beda dengan katak. Kakinya pendek nih. Hal ini inilah yang menyebabkan lompatannya kodok lebih pendek daripada lompatan katak. Ya, sampai sini bisa dipahami ya perbedaan katak dengan kodok. Alhamdulillah. Yuk, berikutnya kita akan ke pelajaran masih P masih IPA ya. Dibuka teman-teman halaman 54. Nah, di situ ada informasi tentang katak merah. Nah, teman-teman dibaca ya di rumah informasi tentang katak merah, nanti ada ciri-cirinya. Nah, kita akan mengenal bagian tubuh katak dan fungsinya. Yuk, di sini teman-teman diperintahkan untuk menyebutkan nama bagian hewan katak serta fungsinya. Materinya sudah Miss sediakan, yaitu pertama, bagian tubuhnya adalah mata. Mata katak berfungsi berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Pada bagian sebelah dalam mata terdapat membran nictitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya.
Fungsi membran nictitans adalah melindungi mata dari kekeringan dan membantu membersihkan bola matanya si katak. Lalu ada fungsi kaki pada katak adalah sebagai alat dalam bergerak. Nah, itu pakai kaki. Pola gerakan yang dibentuk oleh kaki pada katak ini ketika di daratan adalah melompat. Adapun ketika katak berada di wilayah perairan, maka pola gerakan tersebut adalah berenang. Posisinya ada dua ya, di kakinya bisa melompat dan bisa juga berenang. Ada selaputnya. Nah, selaput kaki pada hewan katak berfungsi untuk berenang dan melompat di air. Ada kulit. Kulit katak selalu basah agar dapat berfungsi sebagai alat pernapasan dan untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Terakhir ada mulut. Mulut katak berfungsi untuk menangkap mangsa seperti serangga untuk dimakan oleh katak. Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Ke pelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman kemarin sudah pernah ya diperintahkan untuk membuat pertanyaan. Nah, untuk mencari informasi secara rinci dapat dilakukan dengan bertanya atau wawancara. Membuat pertanyaan harus mengerti maksud dari awal kalimat pertanyaan yang digunakan. Teman-teman yuk simak perhatikan kata tanya berikut. Pertama, ada kata siapa. Digunakan biasanya untuk menanyakan sebuah nama. Apa? Untuk memancing narasumber menyampaikan sebuah deskripsi. Kata kapan untuk menanyakan waktu dari peristiwa. Kata di mana untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Kata mengapa meminta penjelasan lebih lanjut. Kata bagaimana untuk menanyakan pendapat narasumber terhadap suatu masalah. Jadi teman-teman, ketika membuat pertanyaan, teman-teman harus memperhatikan ciri-ciri kalimat yang baik, memperhatikan kesantunan bahasa, terus penulisan ejaan, penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya. Nah, seringkali ketika membuat pertanyaan, teman-teman lupa mencantumkan tanda tanya di akhir kalimat tanya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya, tidak boleh terlewat. Harus serta kejelasan dalam pertanyaannya. Jangan lupa di awal kalimat biasanya diawali dengan huruf kapital. Oke, bisa dipahami dan dimengerti ya. Membuat pertanyaan. Nanti perintahnya di Ayo Berlatih kalian diminta membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Oke, sekarang kita akan ke pelajaran PPKN. Di PPKN, teman-teman silakan buka halaman 60. Di situ ada teks yang berjudul Gajah Sumatera Semakin Langka. Seru deh teman-teman baca teksnya ini. Nah, teman-teman baca ya teksnya sampai akhir, kemudian jawab pertanyaan sesuai teks. Nah, ini dengan membaca kalian akan mendapatkan informasi dari sebuah teks atau bacaan. Yuk semangat membaca. Membacanya dengan teliti ya dan dipahami. Nah, dari teks di samping, Miss Hikmah simpulkan bahwa dampak perburuan hewan langka terjadi karena dampak perburuan hewan langka itu bisa terjadi terjadi kepunahan berbagai jenis hewan. Itu dampaknya. Yang kedua, keseimbangan ekosistem terganggu akibat perburuan hewan langka. Yang ketiga, mengurangi keanekaragaman hayati. Itu adalah dampak jika melakukan perburuan hewan langka. Lalu ada hak yang wajib diberikan kepada hewan langka. Nah, haknya adalah sebagai berikut. 1. Melakukan perkembangbiakan agar populasinya bertambah. 2. Menjaganya dari pemburu liar dengan cara menegakkan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. 3. Harus melestarikan hewan langka tersebut. Nah, adapun kewajiban yang wajib kita lakukan untuk melindungi hewan langka, yaitu
atau sebagai berikut. 1. Tidak melakukan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 2. Menjaga habitat dan kelestarian hewan. Adapun teman-teman, peran pemerintah dalam melestarikan hewan langka, yaitu dengan mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka tersebut. Pemerintah juga membangun atau membuat kebun binatang, taman safari. Tujuannya adalah untuk melindungi hewan langka tersebut dari kepunahan dan agar hewan langka tersebut bisa nyaman tinggal di tempatnya. Jadi, ingat teman-teman ya, kita tidak boleh memburu hewan langka. Nah, teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami untuk mengerjakan Ayo Berlatih pada halaman 57, 58, dan 64. Selamat mengerjakan. Terima kasih banyak. Kamu hebat, kamu pintar, kamu luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.